Tapi sudah diproduksi di Indonesia. Ya, lihat, nggak ada mobil-mobil yang murah, semuanya mobil-mobil mahal nih. Gila. Kalian pasti akan melek deh, bukan hanya mahal dan ini baru-baru semuanya, lihat tuh. Yo. Ini baru-baru mobilnya gitu. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, sampurasun, sarang wilajeng supi ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video yang bagi saya satu topik yang sangat menarik guys. Proton tidak laku di Indonesia guys. Jadi di Indonesia ini adalah satu negara yang besar, jiran tetangga Malaysia guys. Dan Proton itu adalah produk daripada Malaysia guys, mobil daripada Malaysia. Tapi di Indonesia Proton tidak laku. Kenapa guys? Dan apakah ini benar? Kalian bisa komen di ruang komentar di bawah guys, oke? Jadi kita akan nonton video ini. Moga semua kawan-kawan yang nonton berada dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe, di like, di komen, di share video ini guys, oke? Dan tanpa basa-basi, let's go, kita sama-sama nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Misalnya saya waktu ke Malaysia itu mobil-mobilnya juga saya aneh. Di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu. Mobil ya. jelek-jelek. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda. Bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, BMW ada, itu guys. sultan buat mereka mah gitu. Ya itu betul lah. Nah buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, Wih, gila kereta-kereta. kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Wow, Nah Indonesia beda dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Nah kalian makanya jangan bully lagi. Indonesia dulu dengan Indonesia sekarang udah jauh banget gitu, udah jauh beda. Lihat aja mobil-mobilnya, kan kalian di situ hanya Proton, hanya mobil-mobil yang kalau di kita mah murahan gitu murahan, ya. Karena kenapa Proton di Indonesia itu nggak laku? Karena memang banyak murahan yang lagi bagus gitu. bukan. Sedangkan orang Indonesia jauh lebih mampu untuk beli yang mobil yang bagus. Bahkan Ferrari, Lamborghini, Hammers, limousine, Tesla laku di Indonesia gitu. Nah, menandakan bahwa memang orang Indonesia sekarang tuh jauh lebih kaya-kaya. Jangan dibilang bahwa orang Indonesia miskin. Oke, coba akan saya putar ini. Ya. Ini dia nih mobil-mobilnya ya. Paling enggak Daihatsu. Tapi yang jelas semua itu lebih bagus dibanding yang beredar di sana. Lihat kereta, ini kan kereta tuh Hyundai, tapi sudah diproduksi di Indonesia. Ya, lihat nggak ada mobil-mobil yang murah, semuanya mobil-mobil mahal nih. Gila. Kalian pasti akan melek deh, bukan hanya mahal dan ini baru-baru semuanya, lihat tuh. Yo. Ini baru-baru mobilnya gitu. Kalau di Indonesia sekarang tuh mobil 5 tahun tuh udah diganti itu. Lihat, karena saking kayanya sekarang orang-orang Indonesia. Lihat nih, baru-baru semuanya tuh. Lihat. Ya makanya kalian jangan bully lagi kita, jangan membuli lagi Indonesia karena Indonesia udah beda sekarang. Transportasi publik juga kalian sudah kalah. Di Indonesia ini sekarang itu sudah ada LRT, sudah ada MRT, bahkan kalian belum punya kereta cepat, kita sudah punya. Karena kereta cepat Indonesia ini adalah yang pertama di ASEAN. Kalian harus tahu itu. Bang, betul ke Kak Indo banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal. Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika ngelihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas tuh kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk
pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya Proton kan, dan Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Ya, jadi seolah-olah membangun perspektif di orang Malaysianya itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, oh pasti itu mewah gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa ke. Jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia tuh macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang oke lah ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada perbedaan perspektif itu aja karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton. Karena lebih murah katanya. Makanya di Malaysia itu lebih banyak orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Oke guys, ini satu pembahasan video yang bagi saya cukup menarik guys. Jadi kalau soal kendaraan kalau di Indonesia ya memang betul juga apa yang dikatakan tadi. Kalau selama saya buat vlog video guys, bukan vlog, selama saya buat reactions video, semua kereta yang ada di Indonesia itu luar biasa keren guys. Bahkan sampai Toyota Alphard saja tuh dipakai bikin ambil penumpang sejak yang saya nampak lah. Ini yang saya nampak. Jadi ini padahal kalau di Malaysia itu kan Toyota Alphard itu satu kereta yang cukup mewah sudah. Tapi kalau di Indonesia sekadar pakai bikin angkat orang-orang gitu di bandara. Jadi saya rasa kagum sekali lah sama yang di Indonesia. Tapi mungkin beda perspektif lah mungkin kan. Dan mungkin memang Indonesia sekarang jauh lebih beda lah sama yang dulu. Sekarang semua nampak lebih mampu. Tengok saja deretan kereta yang tadi itu. Semua kereta-kereta mahal, yang modern lagi tuh, yang baru. Bukan yang 5 tahun lalu punya, yang baru-baru gitu. Jadi cukup bikin kagum guys. Luar biasa sekali Indonesia. Dan inilah mengapa harus kita contohi positivity yang ada di dalam video ini guys. Dan kita ambil nilai-nilai positif daripada video ini. Tapi sebenarnya pakai brand lokal pun bagus juga guys untuk mendukung negara sendiri kan. Proton dan Pro 2 itu bagi saya merek yang bagus juga, satu merek yang bagus dan sebenarnya tergantung kebutuhan gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau kita pakai macam jam lah, kita bagi contoh jam. Kalau jam fungsi dia untuk tahu masa atau waktu kan. Beda harga 10 juta sama harga 3.000 tetap sama guys. Fungsi dia tetap sama. Begitu juga kendaraan guys. Mahal macam mana, murah macam mana, dia punya tujuan tetap sama untuk sampai ke destinasi. Beza dia mahal atau murah saja, bagus atau tidak, tapi tetap sampai ke destinasi. Itulah guys. Jadi moga kalian bisa mengerti apa yang saya cakap ini dan itulah, jangan kita pandang rendah antara satu sama lain. Walaupun di tempat kita bagus, tapi jangan kita pandang rendah di tempat orang lain. Begitu juga orang-orang Malaysia kalau menonton, jangan pandang rendah, jangan terpancing emosi. Tonton sampai tamat video ini agar mengerti gitu. Paham guys? Oke, sampai di sini video saya pada kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di video yang akan datang guys. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara guys. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.